Assalamualaikum Sobat Horor dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan senantiasa mendapatkan rezeki yang berlimpah. Baik, bertemu lagi dengan channel Topeng Horor. Kali ini Topeng Horor akan membawakan sebuah cerita misteri mistis Sobat Horor yang dialami oleh beberapa orang di sebuah kampung. Nah, diawali kisah ini dari sebuah pembangunan sebuah waduk Sobat Horor. Ada pembangunan waduk yang terpaksa harus menggusur beberapa desa. Beberapa desa itu harus dipindah, direlokasi. Nah, saat direlokasi tentunya di sebuah desa pasti ada pemakaman umum Sobat Horor. Tempat pemakaman umum. Nah, pemakaman umum ini juga nggak dipindah, jadi terpaksa warga sekitar juga harus, warga kampung itu, warga desa yang sudah direlokasi harus mengikhlaskan bahwa makam leluhur mereka harus tergenang oleh air waduk atau bendungan. Kemudian Sobat Horor, bendungan itu dibangun, waduk itu dibangun karena rata-rata di daerah situ adalah daerah pertanian Sobat Horor. Mata pencarian warga di sekitar situ adalah bertani. Makanya saat dipindah pun warga desa tidak ada yang menolak, karena dengan dibangunnya waduk itu akan mempermudah mereka dalam bercocok tanam, dalam bertani mereka ya. Nah, kemudian ada satu kampung Sobat Horor. Satu kampung ini posisinya dia di dataran tinggi, di tepi waduk, cuman dia berada di dataran tinggi. Tidak mau untuk direlokasi karena tanah-tanah mereka, lahan pertanian mereka juga di sekitar itu, jadi di dataran tinggi. Jadi aman lah. Akhirnya mereka dikabulkan untuk tidak direlokasi, mereka tetap tinggal di situ. Namun ada satu catatan, pada saat mereka mau pergi ke kota atau ke pasar, mereka harus muterin waduk itu, dan jaraknya tidak pendek Sobat Horor, tidak dekat, jauh 10-15 km. Mereka harus mutar mengelilingi waduk itu untuk menuju ke pasar atau menuju ke kota lah. Namun itu tidak jadi masalah. Lambat laun mereka lewat situ terus, tapi lama-kelamaan mereka mempunyai ide, warga-warga itu, bagaimana kalau membuat jalan pintas atau bikin jalan setapak yang bisa dilalui oleh pejalan kaki dan sepeda motor saja melalui tepi hutan jati yang punya perhutani Sobat Horor. Setelah mendapatkan izin dari perhutani, mereka merintis jalan setapak itu. Jaraknya lumayan pendek. Kalau mereka harus mutar mengelilingi waduk itu 10-15 kilo, kalau lewat jalan setapak itu cuma 2-3 kilo aja udah nyampe ke desa paling pinggir, dan dekat udah ke jalan raya menuju ke pasar atau kota. Nah, akhirnya setelah dirintis jadi jalan itu Sobat Horor. Disinilah awal mula kisah mistis itu terjadi Sobat Horor. Jadi aktivitas warga di kampung terisolir itu sering lewat jalan setapak itu Sobat Horor. Sering mereka melalui jalan setapak, kecuali hari hujan. Pada saat hujan memang nggak bisa dilalui becak Sobat Horor, mereka terpaksa harus muter mengelilingi waduk. Tapi pada saat nggak terjadi hujan ya mereka lalu lintasnya lewat jalan setapak itu. Nah, awalnya mereka biasa pulang malam pun biasa. Banyak anak sekolah yang pulang malam habis maghrib atau habis isya, tapi yang sudah malam-malam larut jarang ada yang berani lewat situ karena takut jatuh atau apa. Namun pada saat anak-anak yang sekolah ini pulang habis maghrib atau selepas isya, ini mereka sering diganggu. Akhirnya Sobat Horor, sering diganggu, sering ada penampakan. Tentunya yang ada di thumbnail itu ada pocong kuntilanak yang menakutin dua makhluk itu, yang sering menakutin mereka. Akhirnya mereka takut, yang anak-anak muda ini yang bersekolah ke kota, untuk melewati jalan setapak itu. Mereka harus muter 15 kilo kalau memang pulangnya malam.
harus muter lewat tepian waduk itu. Kadang ada yang minta dijemput gitu kan. Tapi anehnya saudara, anehnya warga kampung situ yang ibu-ibu, kaum ibu-ibunya itu tiap hari yang melintasin jalan setapak itu saudara. Mereka mau ke pasar tiap pagi menjelang subuh itu mereka sudah berangkat sambil membawa hasil pertanian mereka untuk dijual ke pasar lewat jalan setapak itu. Pernah suatu saat diadakan bukan ini ya, pernah nemuin berapa orang yang lewat situ, ditanya, Bu emang nggak takut gitu kan, nggak takut lewat situ tiap malam pagi atau menjelang subuh itu kan masih gelap, apa nggak takut ada hantu atau apa yang nakut-nakutin? Jawabannya simpel, oh alah mas, ngapain takut, orang mereka juga makhluknya Allah katanya, kita juga makhluknya Allah dan nggak perlu takut. Oh begitu ya, masa nggak ada takut-takutnya Bu? Enggak, udah biasa, udah terbiasa. Kalau awal-awal iya, sebenarnya kaget mas, kaget. Mereka muncul itu nggak ketok-ketok pintu atau assalamualaikum kalau bertamu, mereka tahu-tahu muncul. Nah itu yang bikin kaget ibu-ibu, kamu ibu-ibu yang mau pergi ke pasar itu. Tahu-tahu di sebelahnya ada gitu kan, lagi kasih jalan sambil ngobrol-ngobrol, tahu ada di sampingnya gitu kan, penampakan seperti itu. Ada pocong, ada kuntilanak, kadang kuntilanak ada di atas pohon gitu kan, kegigihan gitu katanya cerita mereka. Namun mereka terbiasa sudah, ibu-ibu ini. Yang sangat takut itu yang masih muda-muda, anak remaja itu ada takut lewat situ kalau mau. Tapi ibu-ibu ini nggak ada takut-takutnya juga, nggak ada takut-takutnya sama sekali sama mereka. Nah ada juga cerita sobat horor, ada cerita kenapa jalan setapak itu dinamakan dengan lorong. Awalnya penyebutan lorong itu komplit, lorong goib. Karena apa? Pada suatu saat ada seorang guru, ada bapak-bapak lah guru. Waktu itu dia pulang habis isya, entah ada acara apa, dia ceritanya pulang habis isya. Dia tidak merasa takut atau apa ya, biasa lewat situ, lewat jalan setapak itu. Kemudian selang berapa saat dia naik motor sobat, naik motor. Selang berapa saat dia terperangah melihat jalan setapak yang dilewati itu berubah menjadi sebuah lorong kayak terowongan gitu, namun indah terowongan itu menurut ceritanya bapak guru ini. Banyak lampu-lampunya dan lorongnya itu juga nggak sempit kayak jalan setapak, itu lebar. Jadi dia naik motor itu enak aja saudara, sambil menikmati keindahan lorong itu. Ceritanya indah banget saudara. Namun itu nggak berselang lama, tiba-tiba bapak itu tersadar, oh ya ini kan saya di jalan setapak menuju ke rumah. Dalam sekejap hitungan cuman kedip mata berubah lagi menjadi jalan setapak saudara. Begitu sadar, oh kembali ke jalan setapak, dia langsung melanjutkan perjalanannya. Udah deket sampai ke rumah. Nyampe di rumah itu dia minta minum sama istrinya, diambilkan minum, baru bercerita pada istrinya. Kemudian dia cerita pada tetangga kiri kanannya apa yang dialami bapak guru ini. Akhirnya jalan itu disebut lorong goib. Mereka menyebutnya, warga kampung itu menyebut lorong goib sebenarnya. Cuman untuk mempersingkat penamaan aja, kalau mau lewat mana gitu, lewat lorong gitu. Jadi lorong saja kalau lewat situ. Pulang lewat mana tadi? Lewat lorong ya, pasti lewat jalur setapak itu. Nah itulah sobat horor, cerita tentang lorong goib. Jadi makhluk astral, jin-jin itu dari yang semula mereka bertempat di kampung yang sebelum dijadikan waduk itu, mereka bertempat di situ. Begitu waduknya digusur, mereka pindah, minggir gitu kan, dan pasti mendekati perkampungan. Mereka ingin menunjukkan eksistensi mereka, bahwa mereka ada. Akhirnya ya itu, terjadilah
apa ya, yang dinamakan interaksi antara warga kampung situ dengan bangsa jin yang mendiami waduk itu. Namun ya itulah kehidupan Sobat Horor. Ada kisah-kisah yang mistis yang kadang membuat kita takut, tapi tidak menakutkan bagi beberapa orang. Bagi kita melihat sosok itu mengerikan, bagi mereka tidak mengerikan karena mereka terbiasa mungkin ya, terbiasa bertemu dengan makhluk-makhluk seperti itu. Nah, kita akhiri saja, nggak usah panjang lebar karena nanti kita kasih episode keduanya aja Sobat Horor. Ada episode kedua yang lumayan, nanti juga ini dari cerita tutur dari warga di kampung yang terpencil itu di episode Lorong Goib yang episode kedua ya Sobat Horor. Ada yang lebih seru lagi. Baik, terima kasih untuk saudara semua yang sudah menonton video ini. Lebih enak kalau dipakai untuk pengantar tidur sebenarnya Sobat. Sambil menonton video ini malam, dengarkan, akan membuat Anda, insya Allah akan membuat Anda pulas dalam tidur, dan paginya Anda akan fresh setelah bangun tidur. Semoga bisa menghibur dan membuat tidur Anda pulas cerita horor dari Topeng Horor ini Sobat Horor. Baik, terima kasih atas atensinya melihat tampilan video. Jangan lupa subscribe channel Topeng Horor. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.